Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sabila dengan NPM 201101354 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas H semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Era Oktaviona MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Pembelajaran Berbasis Web atau e-learning. Selamat menyaksikan. Jadi pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah mengenai konsep pembelajaran berbasis web. Jadi pembelajaran berbasis web ini adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media situs atau website yang bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet. Pembelajaran berbasis web atau yang sering disebut dengan web-based learning ini adalah salah satu bentuk pengaplikasian dari pembelajaran elektronik atau e-learning. Karena pembelajaran e-learning ini merupakan pembelajaran yang berbasis elektronik atau pembelajaran elektronik, jadi materi-materi yang dihantarkan itu berasal dari internet atau yang berhubungan dengan media situs atau website. Contohnya yaitu seperti CD-ROM, intranet, internet, video tab, dan lain sebagainya. Beberapa karakteristik dari pembelajaran e-learning diantaranya yang pertama yaitu interactivity atau interaktivitas, yaitu jalur komunikasi yang lebih banyak. Dan yang kedua ada independensi atau kemandirian, yaitu fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Kemudian yang ketiga ada aksesibilitas atau sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses karena pembelajarannya menggunakan web, jadi lebih luas jangkauannya. Dan yang terakhir ada enrichment atau pengayaan, yaitu kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah, dan materi pelatihan sebagai pengayaan. Fungsi atau manfaat dari pembelajaran berbasis e-learning ini adalah pembelajaran lebih bersifat fleksibel karena pengaksesan materi akan menjadi lebih luas dan jangkauannya menjadi tidak terbatas serta tidak membutuhkan media cetak sehingga dapat menghemat biaya, tempat, dan juga waktu. Di samping manfaat dan keunggulannya tersebut, pembelajaran berbasis web juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa dan antara siswa dengan siswa yang lainnya. Padahal antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa itu sangat membutuhkan interaksi, sehingga adanya pantauan langsung dari antara peserta didik dengan pendidik. Dalam memilih metode pembelajaran berbasis web ini agar sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama dengan cara menentukan terlebih dahulu tipe pembelajaran yang akan disampaikan. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana tipe pembelajaran yang akan dilaksanakan, maka kita akan mengetahui dan terarah metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah pemilihan proses pembelajaran. Pada langkah kedua ini, tolak ukurnya adalah pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi, dalam menentukan tipe pembelajaran, kita melihat apakah tujuan yang akan dicapai dari suatu pembelajaran tersebut. Adapun kelebihan dari pembelajaran berbasis web ini diantaranya yaitu memungkinkan setiap orang untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan materi apapun. Jadi kita dapat menyesuaikan dengan kemampuan diri kita dan waktu yang kita miliki serta apa yang ingin kita pelajari pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu pembelajaran dengan dapat membuat dengan tautan link sehingga pembelajaran itu dapat berasal dari sumber manapun sesuai dengan yang kita percayakan. Kemudian manfaat selanjutnya, pembelajaran berbasis web ini sangat berpotensi baik terhadap pembelajar yang tidak memiliki waktu banyak untuk belajar. Jadi mereka lebih membutuhkan waktu belajar yang sedikit karena mungkin lebih mudah merasa bosan dalam belajar atau memiliki kegiatan lain. Pembelajaran berbasis web ini sangat cocok. Kemudian kelebihan yang lain yaitu materi dari sumber belajar dengan menggunakan web ini dapat diupdate dengan mudah. Karena seiring dengan perkembangan zaman, maka pengetahuan pun akan terus berkembang, sehingga materi juga harus terus diupdate. Dengan pembelajaran berbasis web, pengupdatean materi ini akan lebih mudah. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang metode blended learning dalam pembelajaran berbasis web.
Blended learning merupakan proses mempersatukan berbagai metode belajar yang akan dicapai dengan cara penggabungan sumber-sumber antara sumber virtual dan juga fisik, atau virtual dan media cetak. Pada umumnya, blended learning ini merupakan pengintegrasian antara program belajar online dan konvensional. Tetapi sesungguhnya pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning itu lebih luas dari itu. Metode blended learning ini memberikan kesempatan bagi peserta pembelajaran online untuk bertatap muka langsung. Umumnya pelaksanaan pembelajaran seperti ini yaitu untuk mencapai aspek psikomotorik atau keterampilan. Jadi dalam aspek keterampilan ini biasanya harus dilakukan dengan tatap muka langsung karena harus diawasi oleh pendidik. Dalam metode blended learning ini, pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menyeimbangkan antara kelas virtual dengan kelas tatap muka langsung, menyesuaikan dengan bagaimana kesepakatan antara pendidik dan juga peserta didik, atau bisa dilakukan dengan lebih banyak tatap muka dan separuhnya lagi atau sisa waktunya bisa digunakan dengan pembelajaran online dan juga bisa dengan sebaliknya, menyesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati pada awal pembelajaran. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis web ini harus berdasarkan dari prinsip-prinsip yang telah ada, agar pelaksanaannya menjadi lebih tertata atau terstruktur. Adapun maksud dari prinsip interaksi ini adalah kapasitas komunikasi dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Jadi pengertian interaksi di sini tidak hanya menyediakan hubungan antar manusia, tetapi juga menyediakan keterhubungan isi, di mana setiap orang dapat saling membantu antara satu dengan yang lainnya untuk dapat memahami isi dari materi atau suatu pembahasan dengan cara berkomunikasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip ketergunaan. Ketergunaan di sini yaitu menekankan kepada pembelajaran berbasis web, yaitu bagaimana siswa dapat menggunakan web. Terdapat dua elemen penting yang terdapat dalam prinsip ketergunaan ini. Yang pertama yaitu konsistensi dan yang kedua adalah kesederhanaan. Dari dua elemen yang ditekankan dalam prinsip ketergunaan ini tujuannya yaitu bagaimana pengembang pembelajaran berbasis web ini dapat mengatur atau melaksanakan pembelajaran berbasis web dengan konsisten dan sederhana sehingga akan dengan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta pembelajaran. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu relevansi yang diperoleh dengan ketepatan dan kemudahan. Jadi setiap informasi dalam web hendaknya dibuat dengan sespesifik mungkin sehingga akan meningkatkan pemahaman dan untuk menghindari sifat bias atau ketidakjelasan. Menempatkan konten yang relevan dalam konteks yang tepat dan dalam waktu yang tepat merupakan suatu seni tersendiri karena tidak semua pengembang e-learning ini mampu menggunakan kombinasi tersebut. Jadi dalam prinsip relevansi ini merupakan tugas dari pengembang e-learning bagaimana mereka dapat menggunakan web sebagai media untuk mengupload konten yang relevan sehingga dapat tercapai dengan prinsip relevansi ini. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Jadi pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran ini merupakan sistem belajar yang menekankan siswa untuk dapat belajar secara mandiri. Jadi di sini siswa dapat menjadi seorang peneliti, menjadi seorang analis. Mereka tidak hanya disuapi informasi saja atau tidak hanya mendengar atau mendapat informasi dari guru saja. Mereka dapat mengeksplor materi dari kemampuannya sendiri menggunakan internet ini. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu yang pertama yaitu memungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memiliki ruang kelas sehingga pembelajaran tidak membutuhkan suatu tempat tersendiri, jadi bisa diakses dimanapun dengan kapasitas yang tidak dibatasi. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa.
Hal ini karena pembelajaran berbasis web ini bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh peserta belajar. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Karena biasanya dalam pembelajaran tatap muka, materi atau pembahasan yang akan dibahas ini sudah ditetapkan, sehingga kita harus menyesuaikan dengan materi yang sudah ditetapkan tersebut. Sedangkan pembelajaran berbasis web ini, kita dapat menentukan atau memilih apa yang ingin kita pelajari terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu lama waktu belajar menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Kemudian adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Karena dengan pembelajaran berbasis web, materi akan lebih mudah untuk diupdate sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik siswa dan memungkinkan pihak yang berkepentingan dapat turut serta untuk menyukseskan proses pembelajaran. Karena dengan pembelajaran berbasis web ini dapat dilaksanakan dimanapun, ketika siswa belajar di rumah, maka orang tua pun dapat memantau, serta guru juga dapat memantau sebagai fasilitator. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran. Perbedaan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning yaitu kelas tradisional itu menganggap guru sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Sedangkan di dalam pembelajaran e-learning, fokus utamanya adalah pelajar. Jadi belajar lebih ditekankan atau difokuskan kepada pelajar. Pelajar mandiri pada waktu tertentu dan ditugaskan untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan atau ditugaskan. Suasana pembelajaran e-learning akan memaksa atau menekankan pelajar agar lebih aktif dalam pembelajaran. Pelajar ditugaskan untuk melakukan perancangan dan mencari materi dengan usaha dan inisiatifnya sendiri, tidak mengandalkan perintah dari guru. Adapun pengembangan model e-learning meliputi yang pertama ada web course atau penggunaan internet untuk keperluan pendidikan. Yang kedua ada web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Dan yang ketiga ada web and search course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi lebih menekankan kepada pembelajaran tatap muka. Selanjutnya adalah kelebihan dari penggunaan e-learning. Kelebihan dari penggunaan e-learning yang pertama yaitu tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Yang ketiga, yaitu siswa dapat belajar atau mereview bahan atau materi perkuliahan kapan saja dan di mana saja. Kemudian, kelebihan yang lainnya yaitu berubahnya peran siswa yang tadinya pasif menjadi lebih aktif. Karena dengan pembelajaran dengan e-learning ini, siswa dituntut untuk lebih aktif. Dan yang terakhir, itu relatif lebih efisien, baik dari segi tempat maupun waktu akan lebih efisien dengan pembelajaran menggunakan e-learning ini. Kemudian materi yang terakhir adalah tentang kekurangan penggunaan pembelajaran dengan e-learning. Adapun kekurangan dari pembelajaran menggunakan e-learning ini yang pertama yaitu kurangnya interaksi antara siswa dengan guru maupun antar siswa. Karena terbatasnya waktu atau tempat sehingga tidak ada interaksi langsung antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran dengan menggunakan e-learning ini cenderung mengabaikan aspek psikomotorik atau keterampilan. Yang ketiga, proses pembelajarannya ini lebih cenderung ke arah pelatihan, bukan pendidikan. Lalu kekurangan lainnya yaitu kurangnya tenaga yang memahami tentang penggunaan internet. Dan yang terakhir yaitu kurangnya personal dalam hal penguasaan bahasa pemrograman komputer. Karena tidak semua orang dapat memahami bahasa pemrograman komputer. Harus melalui proses belajar terlebih dahulu dan tidak semua orang proses pemahamannya sama.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa materi memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Selanjutnya saya akhirul kalam. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.